akan menjelaskan mengenai inovasi pembelajaran bahasa Indonesia yang akan kami buat. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 6. Yang pertama, saya sendiri, Rizky Febrianti dengan akhiran NIM 104. Saya Emilia Fetirini Febriani dengan NIM 085. Saya Dinda Kusumi Nurita dengan akhiran NIM 86. Nah, sebelum kita melakukan inovasi pembelajaran, maka kita harus mengerti pokok permasalahan dalam sebuah pembelajaran. Yang pertama, kita menganalisis permasalahan ini pada SMA Negeri 3 Jember. Bahwasanya pada SMA ini terdapat 3 pokok permasalahan, yaitu yang pertama adalah siswa mudah bosan dalam menerima suatu pelajaran. Jadi pada saat itu siswa itu cenderung ngantuk, bosan dan tidak fokus dalam menerima suatu materi. Yang kedua adalah guru cenderung monoton dalam menerapkan sebuah media pembelajaran, yaitu terpaku pada buku saja. Yang ketiga yaitu guru memberikan tugas tanpa adanya penjelasan materi sehingga memberatkan siswa dalam mengerjakan tugas. Inovasi pembelajaran yang kami buat yaitu sasarannya terhadap siswa kelas 11 SMA Negeri 3 Jember. Kami memakai KD 3.9 yaitu tentang menganalisis unsur-unsur pembangun dalam sebuah teks cerpen. Indikator pencapaian dari KD ini yang pertama, siswa dapat menganalisis unsur-unsur intrinsik dalam sebuah teks cerpen. Yang kedua, siswa dapat menganalisis unsur-unsur ekstrinsik dalam sebuah cerpen. Nah, tahapan inovasi yang akan kami lakukan, yang pertama, peserta didik akan disajikan mengenai video pembelajaran yang berisikan mengenai materi yang berupa pengertian teks cerpen, unsur intrinsik teks cerpen, dan juga unsur ekstrinsik teks cerpen yang memang video itu dibuat oleh pendidik. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Kusumi Nurita akan menjelaskan mengenai pengertian dari cerpen dan juga akan menjelaskan mengenai unsur-unsur pembangun dari cerpen. Apa sih cerpen itu? Cerpen merupakan singkatan dari cerita pendek. Saat membaca cerpen, biasanya sangat cepat selesai. Selain itu, isi pada cerpen juga sangat mudah dipahami karena ceritanya yang relatif pendek. Oleh karena itu, banyak orang yang suka dengan cerita yang singkat dan tidak rumit seperti cerpen. Tahu nggak kalian, cerpen itu memiliki 2 unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun dari dalam cerpen. Unsur intrinsik adalah unsur penting yang tidak boleh dilewatkan dalam karya sastra. Komponen-komponennya terdiri dari tema, tokoh atau penokohan, alur cerita, latar, gaya bahasa, dan sudut pandang, dan juga amanat. Yang pertama adalah tema. Tema adalah unsur intrinsik cerpen yang menjadi dasar sebuah cerita. Yang kedua, tokoh atau penokohan. Dalam cerpen, tentunya ada karakter yang menjadi tokoh dalam cerita. Tokoh-tokoh tersebut memiliki peran yang sangat penting untuk memperkuat alur cerpen dan membuat cerita menjadi lebih menarik. Yang ketiga adalah alur cerita. Pengertian alur cerita yaitu pola pengembangan suatu cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab sifat kronologis. Yang keempat adalah latar. Unsur intrinsik yang membentuk cerpen selanjutnya adalah latar atau yang bisa disebut dengan setting. Yang kelima ada sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarangnya dalam menyampaikan cerita. Yang keenam, gaya bahasa. Dialog, naskah, atau percakapan dalam cerita memiliki style gaya bahasa yang berbeda-beda tergantung dari tema kategori cerpen yang ditulis. Yang terakhir adalah amanat.
Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembacanya. Unsur ekstrinsik cerpen. Ekstrinsik yaitu unsur dari luar yang juga mampu mendukung dan mempengaruhi sebuah cerita pendek melalui nilai-nilai yang ingin disampaikan oleh penulis. Unsur ekstrinsik dalam sebuah cerpen. Yang pertama, latar belakang masyarakat. Dalam sebuah cerpen, latar belakang masyarakat bisa menjadi penentu nilai ekstrinsiknya. Adapun beberapa hal yang bisa masuk dalam latar belakang masyarakat, di antaranya ideologi negara, kondisi politik, kondisi sosial, dan kondisi ekonomi. Yang kedua, latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang adalah faktor-faktor diri dari pengarang yang mempengaruhi atau mewarnai isi cerpen. Latar belakang pengarang bisa berisi riwayat hidup, keilmuan, kondisi psikologi, pengaruh atau aliran sastra yang dianut, dan sebagainya. Yang ketiga, nilai-nilai. Nilai adalah nilai yang merupakan unsur ekstrinsik. Nilai tersebut meliputi nilai moral, nilai agama, nilai sosial, dan nilai budaya. Nah, itu tadi unsur pembangun dalam sebuah cerpen. Semoga bermanfaat untuk teman-teman, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, peserta didik akan disajikan mengenai 2 video cerpen yang nantinya akan dianalisis mengenai unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsiknya. Dalam waktu belakangan ini, aku sangat bingung dalam mencari pekerjaan. Berkas lamaran kerja yang telah aku masukkan ke beberapa perusahaan masih belum membuahkan hasil yang kuinginkan. Hari-hariku menjadi terasa hambar. Tiap hari kegiatan yang kulakukan hanyalah luntang lantung tidak jelas. Setiap hari aku merasa kebingungan, ingin mencoba membuka usaha tetapi modal belum ada. Di suatu pagi yang cerah, aku berjanjian dengan teman lamaku untuk menceritakan mengenai permasalahan yang kualami ini. Saat aku sedang berada dalam perjalanan untuk ke rumah temanku, samar-samar aku melihat dompet berwarna coklat yang tergeletak di samping jalan, tepatnya di trotoar. Karena tingginya rasa penasaran, aku pun mencoba untuk memastikannya. Dan ternyata memang benar bahwa itu adalah sebuah dompet berwarna coklat. Lalu aku pun membuka isi dari dompet tersebut. Alangkah terkejutnya diriku ketika mendapati bahwa dompet tersebut berisikan KTP, SIM, surat-surat penting, kartu kredit, kartu ATM, dan uang yang berjumlah lumayan banyak. Wah, alhamdulillah rezeki nih, ujarku. Walau demikian, aku berubah pikiran dan memiliki inisiatif untuk mengembalikan dompet tersebut ke alamat pemilik yang ada di kartu tersebut. Setelah itu, aku pun melanjutkan perjalanan ke rumah temanku, lalu menceritakan seluruh permasalahan dalam hidupku. Setelah semua urusan dengan temanku selesai, aku langsung berangkat untuk menuju ke alamat yang tertera di dalam KTP tersebut untuk mengembalikan dompet coklat ini. Aku pun mencari-cari alamat dan nama dari pemilik dompet yang sesuai dengan KTP. Setelah sampai dengan alamat yang tertera di dalam KTP, aku pun memberanikan diri untuk mengetuk dan bertanya ke orang yang berada di dalam. "Permisi Pak, mohon maaf, ingin bertanya, apa benar ini rumah Pak Aan?" Tanyaku pada orang yang berada di halaman rumah itu. "Iya, benar Mas, Anda siapa? Dan sekiranya ada keperluan apa?" jawab Bapak Parubaya yang sepertinya adalah tukang kebun, sembari menimpali pertanyaan untukku. "Oh, perkenalkan, saya Gali. Saya ingin bertemu dengan Bapak Aan. Saya memiliki urusan yang sangat penting dengan beliau," jawabku setelah memperkenalkan diri. Kebetulan sekali ternyata Pak Aan berada di rumah dan aku diminta untuk masuk ke dalam ruang tamu. Lalu aku pun melihat sekitar dan mengagumi keindahan rumahnya. Setelah bertemu dengan Pak Aan, aku mengatakan maksud serta tujuanku sambil menyerahkan dompet coklat yang aku temukan di jalan lengkap dengan semua isinya. Karena penasaran, denganku beliau bertanya, "Kamu tinggal di mana, Dik? Dan kerja di mana?" "Saya tinggal di Desa Mojosari, Pak. Kebetulan untuk sekarang saya juga masih menganggur. Masih menunggu beberapa panggilan kerja, tetapi sudah beberapa bulan belum ada kabar, Pak," jawabku dengan jujur.
Memangnya kamu lulusan apa? Tanya Pak Aan. S1 jurusan manajemen bisnis, Pak, jawabku. Kalau begitu, besok kamu datang saja ke perusahaan saya, Dik. Kebetulan perusahaan sedang memerlukan staf administrasi. Ini kartu nama saya. Bila Dik tertarik, besok tinggal datang saja ke kantor dan bilang kalau saya yang menyuruh. Jawab Pak Aan. Wah, ini beneran, Pak? Tanyaku yang seakan masih kurang percaya. Iya, Dik, saya sangat memerlukan karyawan yang jujur dan penuh dedikasi seperti kamu. Jika kamu memang bukan orang yang baik, pasti uang saya yang ada di dalam dompet ini sudah kamu ambil dan tinggal buang dompetnya. Akan tetapi, kamu lebih memilih untuk mengembalikannya, pungkas Pak Aan. Jika begitu, terima kasih banyak, Pak. Besok, saya akan langsung datang ke perusahaan Bapak dan menyiapkan semua surat dan dokumen lamarannya. Jawabku dengan penuh rasa semangat. Lalu aku pun berpamitan untuk pulang dan menyiapkan semua kebutuhanku untuk besok. Aku sendiri masih tidak percaya dan masih belum yakin dan merasa bahwa ini adalah sebuah keajaiban. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh perbukitan hijau, tinggal dua sahabat dekat, Ali dan Budi. Mereka bersahabat sejak kecil, mengarungi berbagai petualangan bersama. Suatu hari, Ali dan Budi bermain di Danau Engklek. Mereka beristirahat dan berbincang-bincang di tepi danau yang tenang dengan pepohonan rindang menyajikan pemandangan yang menenangkan. Minggu besok di kota ada pameran. Ayo kita ke sana. Jarang-jarang ada pameran di kota kita, ujar Ali. Gak bisa Don. Minggu kan pembukaan Piala Dunia, pokoknya kita harus nonton, bantah Budi. Ali pun tak ingin menggugurkan keinginannya. Dia berkata bahwa pameran itu lebih penting yang jarang ada, sedangkan Piala Dunia dapat disiarkan ulang. Keduanya beradu argumen yang berakibat pertengkaran. Akhirnya, Ali pergi sendiri ke pameran yang ada di kota. Dia merasa ada yang kurang, tak ada Budi di sampingnya. Di tempat ramai ini, Ali merasa kesepian. Dia tak menikmati pameran dan memutuskan untuk pulang. Di sisi lain, Budi ada di rumahnya untuk menonton Piala Dunia. Budi merasa sepi pula karena tak ada sahabatnya. Melihat bola sendirian, terasa kurang seru. Dia merindukan sahabatnya itu. Suatu ketika, Ali dan Budi berpapasan saat pulang sekolah, tapi mereka tak bertegur sapa karena ego tingginya. Tak jauh dari situ, Burhan teman sekelas mereka menyapa. Ada firasat aneh pada Burhan. Suasananya begitu suram hingga terasa kental aura pertengkaran mereka. Akhirnya, Burhan mengajak mereka berdua bertemu di danau dengan tabiat kerja kelompok. Padahal, niat dari Burhan agar mereka saling berdamai. Di sore hari inilah, menjadi saksi bahwa Ali dan Budi mengeluh kesahkan perasaannya dan saling maaf-memaafkan. Sejak saat itulah, mereka berdua berjanji akan selalu mendukung dan memahami satu sama lain, serta memahami arti persahabatan yang sebenarnya. Yang ketiga, di sini kita akan bermain games untuk mengukur kemampuan peserta didik menganalisis unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik dari texture pen menggunakan website stopwatch.com.
Nah, itulah inovasi yang telah kelompok kami buat mengenai teks cerpen untuk kelas 11 jenjang pendidikan SMA. Semoga